Halo, sekarang saya akan membuat CD, DVD, dan kotaknya. Dan di sini saya cukup membuat di area front viewport. Saya bisa mengaturnya seperti ini. Saya memberikan titik tengah di bawah dan saya memilih box. Lalu saya klik, lalu drag seperti ini. Dan jika sudah mendapatkan kotak, Anda bisa drag ke belakang atau ke depan untuk memberikan tebal. Dan selanjutnya saya menuju ke modify. Lalu saya memilih poly, edit poly. Dan di edit poly saya memilih di bagian edge. Lalu di bagian front viewport saya memilih dengan klik dan drag seperti itu ke kanan, dan saya kurangi ke belakang dengan menekan ALT, lalu klik dan drag, dan edge belakang silahkan dipilih. Dan saya sudah mempunyai pemilihan edge di depan saja. Dan sekarang saya menuju ke connect setting. Dan di sini saya menambahkan 2, maka saya sudah mempunyai 2 edge di situ. Saya klik OK. Lalu saya atur dengan select and move tool dan saya rancang edge yang baru saja saya buat di paling bawah dan di paling atas, semacam itu. Oke, selanjutnya saya memilih edge yang horizontal, dan sekali lagi saya tekan ALT dan pilih di edge belakang supaya yang terpilih hanya di bagian depan. Lalu saya menuju ke tombol connect lagi, dan di situ saya memberikan 2 lagi dan tekan OK. Lalu saya sudah mempunyai 2 semacam ini vertikal, dan saya tekan ALT untuk menghilangkan edge yang satu, lalu yang sebelah kanan saya taruh di sebelah kanan semacam ini. Lalu saya memilih edge vertikal yang sebelah kiri, dan saya kurangi dengan ALT, lalu seleksi yang sebelah kanan, lalu seleksi yang sebelah kiri, dan saya letakkan edge tersebut di bagian kiri. Oke, seperti itu. Dan sekarang masih di edit poly, pilih polygon, lalu pilih polygon yang di tengah, diklik, maka akan terpilih seperti itu. Dan sekarang yang perlu dilakukan adalah Anda menuju ke bevel. Di sini ada bevel dan klik bevel setting, maka akan keluar semacam ini. Dan di daerah height silahkan memberikan nilai min, karena saya menginginkan ini ke dalam, menjorok ke dalam. Dan silakan angkanya dikondisikan dengan box Anda. Lalu di outline amount saya memberikan 0 supaya sama dengan polygon, dan saya klik OK. Lalu saya sudah mempunyai semacam ini, dan saya matikan edit poly. Dan jika saya atur di bagian perspektif, saya rotate dan saya render, saya sudah mempunyai box semacam ini. Lalu saya menuju ke hierarki, dan affect pivot only saya aktifkan. Lalu saya pindah dengan move tool, saya pindah di area bawah, kiri, dan depan. Anda bisa men-zoom out, men-zoom in supaya terlihat jelas bagian pojoknya. Oke, letakkan di paling pojok, bawah, kiri, dan depan. Oke, semacam itu. Dan jika kurang besar, Anda bisa menggunakan expand, tombol expand yang berada di bawah kanan, dan taruh di posisi yang saya sebutkan tadi. Dan silahkan dicek di bagian top viewport apakah benar-benar sudah berada di depan. Oke, saya rasa sudah berada di depan, dan saya kembalikan dan saya matikan affect pivot only. Dan sekarang saya sudah mempunyai box dengan pivot yang berada di sebelah kiri sesuai dengan keinginan saya. Lalu saya menuju ke modify lagi
lalu saya aktifkan mirror. Oke, saya aktifkan mirror. Dan di sini saya memilih beberapa sumbu yang berfungsi di situ. Saya memilih jet, lalu copy. Dengan mengaktifkan copy, kita membuat cloning, kita membuat objek baru. Jika copy tidak dipilih, maka akan tercipta objek baru. Jika copy dipilih, kita mempunyai dua objek. Lalu saya menuju modifier list lagi dan pilih edit poly lagi. Dan sekarang jika saya aktif di elemen dan saya mengklik salah satu bagian, maka saya sudah mempunyai box belakang dan box depan. Semacam itu. Saya sudah mempunyai dua box. Dan mungkin saya mungkin mengcopy, tekan shift, lalu drag ke kanan untuk mengcopy. Cukup dengan shift, lalu ada dialog semacam ini dan pilih copy, lalu tekan OK. Dan saya sekarang sudah mempunyai dua box di sini. Lalu saya memilih kembali ke box kedua, box pertama. Lalu saya memilih sebagian box yang paling depan. Dan di sini saya membutuhkan fungsi detach. Saya membutuhkan objek baru dan saya bisa masuk ke modify lagi, lalu elemen diseleksi, diaktifkan, lalu di bawah itu ada fungsi detach untuk membuat objek baru, dan silakan klik tombol detach. Maka saya sudah mempunyai box objek baru, yaitu objek depan. Dan saya cukup menseleksi di box depan, lalu saya menggunakan select and rotate tool. Saya mengaktifkan rotasi, lalu saya rotasi semacam ini, dan saya sudah mempunyai box yang terbuka. Oke, seperti itu. Anda bisa mengatur di perspektif dan akan memiliki gambar semacam ini. Dan jika di preview, saya sudah mempunyai semacam ini. Oke, kita bertemu ke bagian 2. Sekarang di bagian 2, saya mau memberikan material di sini. Dan saya sudah mempunyai box 1 dan box 2, dan saya mau memberikan material di box 1 yang sudah terbuka semacam ini. Dan Anda bisa zoom in sekarang, dan yang harus saya lakukan adalah membuka edit poly, lalu memilih polygon, dan intinya saya membuat dua seleksi di sini. Seleksi bagian depan dan seleksi bagian belakang. Dan di sini saya mau mencoba menseleksi bagian belakang. Karena posisinya yang sudah berubah, maka saya menggunakan polygon lasso tool, polygonal tool. Jadi kita membutuhkan klik-klik dan klik untuk memilih posisi belakang, polygon di bagian belakang. Dan saya merasa kesulitan untuk posisi yang seperti ini, memilih polygon yang belakang dengan posisi semacam ini. Anda bisa mengurangkan dengan ALT atau menambahkan dengan kontrol. Dan hasilnya masih belum sesuai harapan saya. Dan saya masih belum punya sesuatu seleksi yang saya inginkan.
Anda juga bisa menggunakan uh, seleksi yang depan. Anda cukup mengklik di bagian depan, maka Anda akan mendapatkan itu. Lalu di bagian poly, edit poly properties, di bagian bawah itu ada ID, set ID. Saya memakai 1, dan sebenarnya di belakang, seleksi yang bagian belakang, saya mau men-setnya sebagai ID 2. Rencana awalnya seperti itu, tapi karena terlalu sulit, saya mencoba beberapa menu di sini malah salah semacam ini. Saya kembalikan lagi dan saya langsung kembali ke objek 2. Dan konsepnya seperti itu. Kita membuat 2 seleksi di sini, yaitu di depan dan belakang. Lalu jika saya mempunyai box semacam ini, saya belum membuka. Saya bisa memilih, saya matikan polygon dulu, lalu saya memilih objek. Maka saya sudah mempunyai semacam ini dan saya buka di edit poly. Lalu saya bisa memilih polygon 1 dan saya putar ke belakang. Lalu saya memilih polygon belakang. Dan untuk memilih polygon lainnya, tekan Ctrl. Dan kita dengan mudah saat posisinya masih semacam ini, kita bisa menyeleksi dengan mudah apapun yang kita inginkan di sini. Jadi di kasus ini saya memakai cara ini. Jadi memberikan material sebelum posisi dirubah. Oke, di sini di pilihan ini saya memberikan ID 1. Dan sekarang saya tetap di bagian polygon dan saya kembali ke tool select object. Lalu saya menseleksi bagian tengah. Oke, saya masih di polygon tool. Saya memilih kotak seleksi saja dan saya klik drag di bagian tengah, maka saya sudah menseleksi bagian tengah saja. Dan di sini saya tinggal menuju ke polygon properties dan di sini saya memberikan 2. Anda bisa memberikan nilai 2 lalu enter. Oke, seperti itu. Selanjutnya saya pergi ke material dan saya sudah mempunyai material yang sudah saya rancang dengan Photoshop. Saya mempunyai cover semacam ini dan saya pilih material dan di bagian diffuse color saya memilih bitmap dan saya pergi ke desktop di mana tempat material saya berada. Saya memilihnya lalu open. Dan sekarang saya langsung menuju ke bagian objek yang saya pilih. Saya memilih objek lalu show map in viewport dan assign material to selection. Maka otomatis saya sudah mempunyai objek dengan material yang berada pada gambar. Tapi di sini saya memiliki pewarnaan yang salah dan jika di preview maka saya mempunyai semacam ini. Dan oke, saya mau mereset ini. Sepertinya tidak ada dan saya memilih material baru. Dan di material baru saya klik standar pada tombol semacam itu dan saya menuju dan memilih multi sub object dan tekan OK. Lalu di sini saya memilih 1 discard all material dan saya klik OK. Saya mempunyai banyak pilihan material di sini dan saya mempunyai ID 1 yang hubungannya dengan properties di poly tadi dan saya bisa masuk ke sini. Anda bisa kembali dan bisa masuk lagi. Anda pilih ID 1 dan di sini ada ID 2 dan di sini saya mau men-setting saya membutuhkan material hanya 2. Jadi saya klik set number lalu saya masukkan angka 2 dan saya klik OK.
Dan di bagian ID 1 saya klik tombol sebelah kanan. Di situ ada tombol. Dan klik, lalu akan keluar properti semacam ini, dan saya memilih diffuse, bitmap, lalu pilih gambar yang Anda inginkan, lalu tekan open. Dan sekarang jika saya memberikan show map in viewport dan assign material to selection, maka saya sudah mempunyai gambar di depan dan di belakang saja, karena saya men-settingnya seperti itu. Di ID 1 saya memberikan gambar ini. Dan di sini saya rasa saya salah di sini. Di belakang saya tidak ingin gambar. Jadi saya menuju ke polygon. Saya memilih polygon belakang, lalu saya menggantinya dengan 2. Maka sekarang saya matikan polygon, maka sekarang saya sudah memiliki belakang yang tidak ada gambarnya. Saya menginginkan seperti itu memang. Gambarnya hanya ada di depan. Dan jika saya preview, saya sudah mempunyai semacam ini. Saya rasa keren. Dan sekarang saya mau kembali dan klik lagi untuk kembali, atau Anda bisa memberikan tambahan di map. Saya menambahkan mungkin di glossiness. Dan saya memilih gradient di sini. Oke, dan saya langsung kembali lagi. Dan sekarang jika di preview, hasilnya semacam ini. Dan untuk supaya kelihatan, saya menambahkan lighting omni. Saya pilih omni dan saya letakkan di front, lalu di bagian top viewport silakan pindahkan ke depan, mungkin semacam itu. Dan jika di preview, saya sudah mempunyai tampilan dengan pencahayaan. Dan silakan menuju ke material, lalu atur pencahayaan yang diterima oleh objek dari cahaya yang ada. Kita bisa mengaturnya semacam ini. Dan jika di preview lagi, saya sudah mempunyai tampilan yang berbeda, agak mengkilat. Dan Anda bisa mengatur properties yang ada di sini. Silakan dicoba lagi, dan mungkin kurang bagus, dan saya turunkan lagi, saya coba lagi. Oke, mungkin semacam ini. Dan Anda bisa silakan pergi ke properti di light dan aktifkan shadow, centang on pada shadow. Dan saya mau membuat lantai sekarang. Saya zoom out di top viewport, lalu saya pergi ke create dan standard geometry, dan saya membuat plane. Dan sekarang jika saya pergi ke sini, menata di bagian perspektif, Anda bisa men-zoom in, zoom out, dan silakan di preview. Maka saya sudah mempunyai bayangan di sini, karena bayangan di lighting sudah saya aktifkan. Dan saya mau mengatur parameter pada shadow, pada bayangan. Saya turunkan mungkin ke 0,6, dan saya coba. Oke, masih terlalu gelap, atau mungkin cukup. Dan silakan Anda atur lagi. Dan sekarang saya menuju ke material, lalu saya kembali ke awal di sini. Dan sekarang di ID 2 saya memilih warna. Saya tidak memberikan gambar, tapi saya memilih warna dan mengatur pencahayaan yang diterima oleh objek. Oke, seperti itu. Dan oke, mungkin cukup semacam ini. Dan jika saya pergi ke belakang, saya sudah mempunyai belakang semacam ini. Dan jika diberi pencahayaan, nanti akan berbeda juga di belakang.
Dan sekarang saya mau memberikan cahaya lagi yang berupa omni. Dan di omni saya masuk ke bagian advanced parameter, advanced effect. Dan di advanced effect saya mengaktifkan ambient only. Dan saya mengatur pencahayaan, intensitasnya. Saya menurunkan mungkin 0,4. Dan jika saya seleksi perspektif dan saya klik preview, maka saya sudah mempunyai semacam ini. Dan terlalu terang saya rasa. Saya ganti di bagian sini 0,2. Saya turunkan lagi. Oke, saya rasa sudah cukup bagus untuk 2. Dan selanjutnya saya mengcopy lagi. Saya mengcopy lagi box 2 dan saya pastikan memilih copy, lalu klik OK. Dan saya kembali ke box 2. Lalu saya masuk ke modify dan saya mengaktifkan, Anda bisa memperbesar, dan saya masuk ke elemen, dan di elemen saya memilih box setengah box yang depan, dan saya langsung mengaktifkan yang namanya detach karena saya menginginkan benda ini menjadi benda baru supaya kita bisa memutarnya untuk membuka boxnya. Edit geometri dan di situ ada detach. Dan silakan matikan elemen lalu pilih bagian depan. Maka sudah bisa terpilih semacam ini. Dan silakan putar dengan tombol putar pada 3ds Max. Dan sekarang jika saya menuju ke perspektif, saya sudah mempunyai box 2 yang terbuka semacam ini, dan kita menuju ke bagian 3. Sekarang di bagian 3 saya membuka project. Anda dapat mendownloadnya di acestudio.org dan di situ sudah ada project preview dan beberapa hal yang diperlukan di tutorial ini. Dan saya sudah mempunyai 3 kotak semacam ini. Dan sekarang saya mau merubah material di box 3. Dan saya menggunakan material yang kosong di sini. Lalu saya klik standar dan memilih multi sub object dan klik OK. Lalu saya pilih discard old material dan di sini saya langsung klik set number dan memberikan 2. Di ID 1 saya masuk ke tombol dan di bagian diffuse saya memilih bitmap, oke, dan pilih gambar yang lain. Saya mempunyai gambar di desktop, saya buka folder saya dan saya memilih gambar yang lain. Oke, mungkin seperti ini. Dan selanjutnya saya kembali dan saya kembali lagi, lalu di bagian 2 di ID 2 saya klik tombol dan saya memberikan warna di sini. Saya tidak memakai gambar lain dan saya hanya memakai warna, dan langsung saya tutup. Lalu di bawah saya merubah beberapa parameter di pencahayaan, mungkin semacam ini di hitam, dan saya kembali lalu saya masuk lagi ke ID 1
Di ID 1 saya juga mengatur pencahayaan, mungkin semacam ini. Dan sekarang silahkan pilih objek yang ingin Anda berikan material di sini. Saya memilih objek 3. Saya klik, maka sudah terpilih semacam ini, dan saya keluarkan lagi material editor. Lalu di material yang terseleksi, saya klik show map in viewport, lalu assign material to selection. Dan sekarang saya sudah mempunyai kotak yang semacam ini. Saya mempunyai 2 box, yaitu toko online tutorial dan DVD bundle tutorial semacam ini. Dan jika saya preview, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya akan membuat CD. Objek, saya memakai tube. Oke, mungkin tube saya agak lupa. Saya coba aja memakai tube, dan silakan menuju ke front viewport. Di box, di salah satu box, silakan buat tube dan klik dan drag seperti itu, lalu drag lagi, maka akan tercipta lubang semacam itu, dan sisakan untuk lubang. Lalu drag lagi, maka akan tercipta tebal semacam itu. Oke, dan jika sudah, silakan diklik lagi, lalu Anda atur segmennya. Di sini mungkin saya memakai satu, semua satu mungkin. Dan jika Anda tidak terlalu yakin dengan segmennya, silahkan zoom in dengan tombol di bawah kanan supaya terlihat segmennya, karena CD berupa lempeng tipis, maka kita harus menzoom in. Dan saya ganti dengan 1, lalu di putarannya, di jari-jarinya saya memberikan mungkin 26. Dan sekarang saya sudah mempunyai CD semacam ini. Lalu saya meletakkannya di box yang terbuka mungkin. Saya letakkan di tengah. Dan sekarang di box 2 saya sudah mempunyai CD dan boxnya. Oke, semacam itu. Dan sekarang saya membuat material dengan Photoshop. Saya sekarang berada di Photoshop, dan saya membuat file baru. Saya menggunakan 600 pixel. Oke, saya ganti ke pixel dulu. Saya ganti ke pixel. Semuanya satuannya pixel, dan saya gunakan 600 pixel kali 600 pixel, dan resolusinya 150. Dan di sini saya membuat gradient. Saya aktifkan gradient, lalu saya memilih warna. Saya memilih warna, dan Anda juga dapat memilih warna sesuka Anda. Di sini saya memakai biru terang dan biru tua semacam ini, dan saya klik OK. Lalu silakan drag dari pojok kiri ke pojok kanan, atau dari atas ke bawah, atau kanan ke kiri, terserah Anda. Dan saya sudah mempunyai background semacam ini sekarang. Dan saya sekarang membuat tag di sini. Anda bisa mengetikkan sesuatu di sini, dan silakan atur tempatnya supaya berada di tengah. Dan sekarang saya mau menduplikat dari background, dan saya klik Ctrl lalu klik, maka akan tercipta seleksi dari tag. Ctrl dan klik, akan tercipta seleksi semacam itu. Dan saya menseleksi background,
yang saya copy tadi, lalu saya menuju ke selection, klik kanan, select inverse untuk membalik seleksi. Dan sekarang saya delete dari background yang sudah saya copy tadi. Dan sekarang jika saya matikan tag, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Oke, saya mau mendeselect selection, klik kanan, deselect. Dan saya sudah mempunyai tag yang tidak nampak karena warnanya sama. Lalu saya menuju ke efek dan saya memberikan stroke. Anda bisa menggunakan warna untuk memilih warna. Saya pilih mungkin biru terang, dan mungkin size-nya saya memberikan 2 mungkin, dan saya klik OK. Lalu sekarang saya mengaktifkan lagi tag dan saya mengganti tagnya dengan mungkin nama produk saya, yaitu DVD bundle. Saya mengganti tulisannya dan saya tempatkan di bawah. Rancangannya nanti dia berada di bawah lubang kecil CD, dan yang Asa Studio di atasnya lubang. Dan saya ganti warnanya mungkin biru juga, biru terang. Lalu saya aktifkan efek dan drop shadow. Di bagian pencahayaan saya masukkan 90 dan saya tekan OK, dan saya rasa sudah cukup. Dan sekarang Anda bisa mengatur beberapa komponen yang ada di sini dengan menggunakan Move Tool. Kalau sudah, silakan menuju ke File, Save As, dan silakan menuju ke folder yang Anda inginkan. Dan saya memilih JPG file, lalu saya namakan file tersebut mungkin DVD bundle, mungkin semacam itu. Saya namakan dan saya simpan. Lalu di sini ada pernyataan semacam ini dan OK. Sekarang saya pergi ke 3ds Max, dan di 3ds Max saya harus mempunyai CD seperti ini. Anda bisa zoom out supaya terlihat semua bagian dari CD, dan silakan diatur mungkin semacam ini. Lalu saya menuju ke modifier list dan saya memberikan edit poly, dan saya memilih polygon lagi seperti box kemarin. Dan Anda bisa menseleksi satu polygon, lalu di bawah di sini ada grow. Silakan diklik berkali-kali, maka semua polygon akan terseleksi, atau Anda seleksi semua lalu press Alt dan seleksi di bagian belakang. Maka kita sudah mempunyai seleksi objek, seleksi polygon pada bagian depan. Dan silakan menuju ke paling bawah di Polygon Properties. Di sini saya mau mengganti dengan 1. Silakan enter setelah diganti angkanya. Lalu saya di sini mau menseleksi bagian tengah CD yang sempit itu, dan saya masukkan nilai 2. Oke, enter. Dan sekarang saya seleksi semua, lalu saya mengurangi seleksi dengan Alt, lalu seleksi di depannya, maka kita punya belakang, dan masukkan 3 di sini. Oke, mungkin semacam itu. Dan sekarang saya sudah mempunyai perbedaan material. Saya matikan edit poly dan saya membuat material baru dengan membuka material editor. Saya pilih yang kosong, saya pilih standar, saya pilih multi sub object, discard, old material, and set number. Di sini saya memberikan 3. Oke, saya memberikan 3.
Dan di ID 1 saya memilih di button, di tombol, lalu di diffuse color saya memilih bitmap, dan saya memilih gambar yang saya rancang dari Photoshop, lalu klik OK. Dan pastikan bahwa CD Anda terseleksi, lalu show map in viewport, assign material to selection, semacam itu. Dan saya sudah mempunyai material, tapi saya rasa ada kesalahan di material. Silahkan menuju ke modifier list dan tambahkan UVW map. Silahkan tambahkan itu, maka langsung terpasang rapi seperti itu. Dan jika saya preview, maka saya sudah mempunyai CD yang semacam ini. Oke. Saya membuat lagi, mungkin di bagian belakang saya duplicate, klik kanan dan pilih duplicate, maka saya sudah mempunyai project baru. Dan di sini saya matikan semua dan saya berada di background. Saya memilih warna sekarang. Silakan buat warna CD bagian belakang. Dan di sini saya menggunakan biru semacam itu, dan menuju ke edit, lalu pilih for background dan klik OK, maka akan diberikan warna yang bersangkutan ke layer. Lalu silakan pergi ke selection, tekan lama supaya menu keluar dan pilih lingkaran seleksi, lalu klik dan drag dan transform selection. Dan di sini silakan atur supaya lingkaran itu berada di tengah. Anda bisa mengaturnya seperti ini. Oke, jika sudah, tekan enter atau klik 2 kali. Dan sekarang saya mau mengganti warna lebih terang mungkin. Dan klik OK, lalu saya pergi ke edit lagi, fill dan background. Saya klik OK, maka saya sudah mempunyai batas dari pinggir dan tengah. Selanjutnya saya simpan, menuju ke file, save as, dan silakan namakan filenya sebagai JPG, dan mungkin saya namakan back CD. Saya simpan, lalu saya klik OK, dan sekarang saya menuju ke 3ds Max. Lalu saya kembali 2 kali supaya saya berada di sini. Dan di material 2 saya klik pada tombol dan oke, seharusnya saya memilih ID 3 tadi. Oke, semacam itu. Dan di 1 saya mengatur pencahayaan. Anda harus mengingat material yang Anda rancang untuk yang mana. Dan di sini di ID 3 yang seharusnya saya memberikan warna di ID 2 tadi, khusus warna tadi di ID 2 seharusnya. Dan Anda lakukan sebaliknya, jangan ikuti saya karena di sini demonya salah. Dan jika Anda sudah mempunyai semacam ini, silakan pilih CD yang bersangkutan, atau mungkin di cloning dulu. Silakan tekan shift lalu klik dan drag, maka akan tercipta CD baru. Dan di CD baru silakan tempatkan di tempat yang Anda inginkan. Dan jika di render saya sudah mempunyai 2 CD, mungkin saya tempatkan di depan box 2 mungkin. Lalu saya putar. Di sini saya mau menunjukkan rancangan belakang, padahal di demo saya ini salah.
dan Anda silakan memasukkan ID 2 dengan memberikan warna saja, sedangkan di ID 3 silakan beri back CD. Dan saya merubah Omni, penempatan Omni, dan sekarang Anda lihat rancangan CD tersebut. Dan mungkin saya putar lagi untuk melihat bagian belakang. Jika Anda memberikan material benar, maka di belakang juga akan ada perbedaan warna tadi yang kita rancang. Seharusnya di belakang adalah ID 3. Oke, saya hapus objek saya dan saya menggunakan box. Saya memposisikan box dan silakan pilih snap toggle, dan saya mau memutar box supaya tidur. Oke, saya tidurkan. Pastikan sudutnya 90 derajat. Lalu silakan angkat supaya tidak berada di bawah lantai, dan matikan dulu snap toggle. Oke, di atas lantai, letakkan di atas lantai seperti itu. Dan silakan pilih keping CD, lalu shift dan drag menuju ke kanan, lalu copy dan oke. Dan di sini saya juga merubah rotasinya. Saya tidurkan juga, lalu saya letakkan ke bawah. Seperti itu. Saya atur supaya terlihat dia menimpa box supaya terlihat natural. Silakan hati-hati di penempatan ini supaya hasilnya lebih masuk akal. Dan mungkin seperti ini. Dan saya mau menseleksi objek 1 dan klik kanan hide selection supaya saya memiliki hanya 2 CD dan 2 box. Sekarang saya hanya mempunyai 2 box dan 2 CD. Dan jika saya preview, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Lumayan keren, bukan? Dan oke, selanjutnya di bagian 4. Sekarang di bagian 4 saya mencoba menseleksi Omni 2 dan saya naikkan lagi mungkin 3. Saya coba mungkin saya coba lagi untuk memperterang. Saya menambahkan 4 dan saya coba lagi preview. Oke, saya suka yang ini. Saya memilih 4. Dan selanjutnya saya menuju ke Photoshop, lalu saya membuat material baru lagi dan saya ganti tagnya. Saya ganti di tengah, lalu mungkin saya tuliskan toko online untuk material CD yang satunya. Dan silakan menuju ke mungkin backgroundnya juga saya rubah juga. Saya menuju ke gradient, saya rubah warnanya di gradient. Saya menggunakan mungkin hijau terang dan hijau gelap. Kalau tadi biru terang dan biru gelap, sekarang hijau terang dan hijau gelap. Dan saya klik lalu drag dari pojok kiri bawah ke pojok kanan. Anda bisa zoom out dengan Ctrl Min atau Ctrl Plus, lalu klik dan drag
maka akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan di sini saya juga mau merubah warna. Silakan klik di tag lalu pilih warna, dan oke, saya sudah mempunyai seperti itu. Kurang terang sepertinya. Saya double klik lagi, lalu saya pilih agak terang, saya pilih pojok. Oke, saya rasa lumayan bagus. Dan sekarang klik dan kontrol dan klik, maka akan memilih menciptakan seleksi semacam itu. Dan silahkan pilih warna, saya memakai berbeda juga. Lalu silahkan pergi ke edit, fill, dan background, lalu oke. Lalu saya sudah mempunyai semacam ini. Dan mungkin di stroke saya ganti dengan bevel. Mungkin di sini saya aktifkan bevel, lalu saya atur mungkin 2, dan oke, mungkin seperti itu. Di soften, oke, mungkin seperti itu, dan klik OK jika sudah yakin. Lalu silakan menuju ke file dan save as, pilih JPEG, lalu namakan filenya. Di sini saya menamakan toko online, dan simpan, lalu oke. Dan saya menuju lagi 3ds Max, dan di 3ds Max saya tekan shift, lalu klik dan drag dari material CD tadi. Shift, klik, dan drag, maka saya sudah mempunyai semacam ini. Dan silakan pilih ID1, lalu klik kanan pada diffuse, clear, lalu klik lagi dan pilih bitmap, pilih toko online. Maka jika saya kembali lagi, saya sudah mempunyai perbedaan warna di sini. Dan jika saya memilih CD 2, lalu saya aktifkan assign material to selection, maka akan ada pernyataan seperti ini karena namanya sama, dan saya rubah namanya. Saya pilih rename dan saya memberikan nama baru. Setelah itu klik OK. Maka sekarang saya sudah mempunyai material yang berbeda di situ, dan Anda bisa preview. Jika di preview, saya sudah mempunyai CD yang berbeda. Di sini hijau dan di sana biru. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya akan menempatkan kamera. Lalu saya pilih target kamera. Target kamera, lalu saya klik dan drag menuju ke tengah, semacam itu. Dan sekarang jika saya aktif di perspektif, klik kanan untuk mengaktifkan perspektif, lalu tekan C pada keyboard. Dan saya meletakkan kamera agak ke atas, karena di sini kameranya sejajar dengan lantai. Saya menaruh ke atas, dan juga target kamera, saya pilih target kamera, lalu saya taruh ke atas juga. Dan jika Anda lihat di perspektif, saya sudah mempunyai tampilan yang berbeda. Dan saya atur kamera mendekati objek. Oke, mungkin semacam ini. Oke, saya buat dummy. Sekarang saya menuju ke helper. Di helper ada yang namanya dummy. Saya membutuhkan bantuan di sini. Saya membuat dummy, satu dummy. Lalu silakan klik align dan klik target kamera. Dan seperti itu, lalu klik OK. Dan sekarang saya membuat link kamera ke dummy.
Anda bisa mengklik kamera dengan link tadi, dengan link aktif. Anda klik kamera, lalu tekan H pada keyboard dan pilih kamera 1 target. Oke, dummy 1, dummy 1. Dan sekarang saya memberikan animasi pada dummy karena kamera sudah terlinking dengan dummy. Saya merubah dulu di bagian framenya, saya memberikan 400 frame. Dan sekarang saya aktifkan auto key, lalu saya tarik slider ke kanan ke 400. Lalu di bagian dummy saya memberikan rotasi di bagian Y. Saya memberikan perputaran hampir sekitar 360 derajat. Oke, seperti itu. Dan saya matikan auto key. Lalu jika saya putar animasi, saya aktif di perspektif, maka saya sudah mempunyai animasi semacam ini sekarang. Dan saya rasa cukup bagus. Dan selanjutnya kita akan mencoba merender ke movie. Saya menuju rendering, pilih render, dan di sini silahkan pilih active time segment. Dan kita langsung aktif di 400 frame. Dan silahkan pilih dimensinya. Di situ ada pilihan. Saya memakai 720 kali 486, atau Anda bisa men-setting ulang. Dan jika semua sudah siap, pilih kamera 1 lalu render. Dan di sini saya butuh mengklik file. Saya ingin menyimpan file saya. Dan silakan menuju ke destinasi folder yang diinginkan. Dan saya memberikan nama, saya memilih di desktop dan saya memberikan nama. Lalu di bawahnya saya memberikan format. Mungkin saya memakai MOV. Dan tekan simpan dan tekan save. Lalu di sini ada menu semacam ini, dan di quality silakan pilih best. Lalu oke, dan silahkan klik render. Maka 3ds Max akan membuat animasi dari frame 1 ke frame 400. Dan setelah proses ini selesai, kita sudah mempunyai animasi dari perputaran kamera mengitari CD dan dock dan box kita. Oke, jika Anda menyukai tutorial dari Asa Studio, silakan subscribe di channel saya, atau Anda bisa menuju ke Facebook dan di situ ada halaman dari Asa Studio. Anda juga bisa like untuk mengetahui semua informasi update dari asastudio.org. Oke, sekian tutorial tentang pembuatan CD dan kotak, material, modeling, dan animasi. Sampai berjumpa lagi di tutorial yang lain. Pastikan terus cek asastudio.org dan kita bertemu di materi selanjutnya. Salam.